Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Tegar di sesi materi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan notasi faktorial. Materi notasi faktorial ini adalah materi prasyarat kita untuk nanti belajar materi selanjutnya, yaitu materi peluang. Di sini kita memiliki kompetensi dasar 3.25 dan 4.25, di mana yang pertama yaitu menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada masalah kontekstual. Di 4.25 yaitu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Di dalam pengalaman belajar kita nanti itu 3.25.1 yaitu dapat menentukan notasi faktorial. Kita langsung masuk ke pengertian notasi faktorial. Notasi faktorial merupakan notasi operasi hitung yang ditandai dengan tanda seru. Notasi ini menandakan bahwa perhitungan yang harus dilakukan adalah mengalihkan semua bilangan asli dari bilangan paling besarnya sampai dengan bilangan 1. Bilangan di depan notasi faktorial adalah bilangan tertingginya. Misalnya saja pada notasi 3 faktorial. Cara menghitungnya adalah mengalihkan bilangan tertingginya yaitu 3 sampai dengan bilangan 1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tadi notasinya adalah 3 faktorial, maka hasilnya adalah 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Bagaimana? Mudah bukan? Cara menghitung operasi hitung pada notasi faktorial. Sekarang kita lanjut ke pembahasan definisi umum untuk notasi faktorial. Jadi, untuk setiap n bilangan asli, maka berlaku persamaan notasi faktorial seperti di bawah ini. N faktorial itu sama dengan n dikali n kurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali bla 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 sampai dengan bilangan 1. Contoh, jika nilai n sama dengan 5, maka 5 faktorial itu sama dengan 5 dikalikan 5 dikurangi 1 dikalikan 5 dikurangi 2 dikalikan 5 dikurangi 3 dikalikan 5 dikurangi 4, sehingga kita dapatkan notasi faktorial dari 5 yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Berikutnya, mengapa 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1? Suatu operasi hitung biasanya tidak akan memilih nilai atau tidak akan memiliki nilai yang sama. Misalnya pada perkalian, hasil dari 0 dikali 1 tidak akan sama dengan 1 dikali 1. Ya, hasil 0 dikali 1 itu sama dengan 0. Dan hasil 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Atau dalam pembagian, hasil 0 dibagi 1 tidak akan sama dengan 1 dibagi 1. Hasil 0 dibagi 1 itu sama dengan 0, dan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Namun, dalam notasi faktorial ada 2 nilai yang sama, yaitu 1 faktorial sama dengan 0 faktorial. Penasaran bagaimana ini bisa terjadi? Simak uraian di bawah ini. Jadi kalau diuraikan, disederhanakan rumusnya yang tadi yang di depan, itu seperti ini ya. N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial. Ya,
Jika N sama dengan 1, maka akan diperoleh persamaan di bawah ini. 1 faktorial itu kan sama dengan 1 dikali nolnya ini didapatkan dari 1 dikurangi 1 faktorial. Maka ini mendapatkan nilai 0. Kemudian, kalau kita menggunakan kaidah perkalian, maka kalau kita mau mencari 0 faktorial, itu sama dengan 1 faktorialnya dibagi dengan 1. Sehingga dari dua nilai ini, baik 0 faktorial maupun 1 faktorial, bernilai sama, yaitu sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwa nilai 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Kita lanjut untuk fungsi faktorial dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam matematika, faktorial biasanya digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya susunan objek yang bisa dibentuk dari sekumpulan angka tanpa harus memperhatikan bagaimana urutannya. Contoh, terdapat 4 buah digit angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat angka tersebut, berapakah jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat digit angka tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sobat dapat menggunakan rumus faktorial. Jumlah digit angka sebanyak 4, maka jumlah susunan yang bisa dibentuk adalah 4 faktorial. Tentu saja bila kita uraikan notasi 4 faktorial ini akan membentuk 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Ya, ini sama saja. Dibalik sama saja ya. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama saja hasilnya yaitu 24. Jadi jumlah susunan angka yang dapat dibentuk adalah 24 susunan. Contoh soal dan pembahasan. Nyatakan dalam notasi faktorial dari soal berikut 8, 7, 6, 5 dibagi dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Misalkan kita ambil 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sebelumnya sudah kita bahas ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikalikan dengan 3 faktorial. Karena 3 faktorial di sini sama saja dengan 3 kali 2 dikali 1. Atau bisa juga kita sederhanakan 4 faktorial ini menjadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Karena 2 faktorial juga sama saja dengan 2 dikali 1. Jadi beberapa bentuk ini mudah dipahami ya. Nah, dengan pola tersebut, maka kita ubah 8 faktorial itu menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dan 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu sama saja dengan 4 faktorial. Ya, boleh dibolak-balik. Sedangkan di dalam soal hanya terdapat 8 kali 7 kali 6 kali 5 saja. Jadi, soal tersebut dapat dinyatakan dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 8 faktorial. Akan tetapi karena yang di penyebutnya di sini hanya ada 4 faktorial saja, sedangkan yang di atas itu di sini di atas kan kehilangan atau kurang 4 faktorial lagi, maka di bawahnya harus ditambahkan 4 faktorial supaya hasil dari 8 faktorial sama dengan yang di atas. Terima kasih. Teruslah belajar untuk hidup yang bermakna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.